Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Frizawati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas dari Bapak Ilham Hudi, SPD MPD, selaku dosen kewarganegaraan. Indonesia Emas 2045? Ada apa sih di tahun 2045? Tahukah kamu bahwa tahun 2045 Indonesia akan menginjak usia ke 100 tahun atau satu abadnya Indonesia. Untuk menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia optimis akan menjadi negara maju dan berpeluang masuk ke dalam 5 negara dengan perekonomian terbesar. Perjalanan kita menuju tahun 2045 dihadapkan dengan bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif. Jumlah penduduk Indonesia 70%-nya adalah usia produktif, rentang dari 15 tahun sampai 64 tahun. Sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif, usia di bawah 14 tahun hingga yang di atas 65 tahun. Kesempatan ini akan menjadi dampak baik bagi Indonesia, apalagi Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya. Lalu, usaha apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Yang pertama, menerapkan kurikulum merdeka. Salah satu faktor terpenting untuk mensejahterakan hidup masyarakat pada suatu negara adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikannya. Nah, kurikulum merdeka akan menjawab tantangan pendidikan di era revolusi 4.0 yang mengharuskan peserta didik mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik. Tidak hanya itu, pemerintahan juga sangat peka terhadap pembentukan demokrasi ini dengan memberikan keterampilan kepada masyarakat Indonesia dalam berbisnis. Sudah kita ketahui sebagai besar penghasilan Indonesia berasal dari UMKM, di mana UMKM menyumbang sebesar 62% PDB Indonesia. Sehingga kesempatan ini menjadi momentum yang tepat mendorong Indonesia menjadi negara maju ke depannya. Lantas, apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk menyukseskan visi Indonesia Emas 2045 nantinya? Yang pertama, mengikuti perkembangan teknologi. Sebagai generasi milenial dan Gen Z, kita sudah dihadapkan oleh kemajuan teknologi dan informasi yang sangat cepat. Transformasi digital terus berjalan, terlebih dalam industri dan bisnis, sehingga sebagai generasi muda diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat, bahkan mampu menciptakan teknologi yang dapat memanfaatkannya dalam dunia bisnis maupun industri. Yang kedua, berkarakter. Pendidikan karakter tidak hanya di dalam kelas saja, namun sebagai mahasiswa perlu pendidikan karakter untuk meningkatkan attitude, perilaku yang baik, dan belajar kepemimpinan yang dapat dilakukan dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Sehingga kita tidak hanya pintar akademik saja, tapi juga memiliki karakter yang baik dan tetap berbudaya. Yang ketiga, memiliki karya. Banyak orang pintar dan bergelar di dunia ini, mengharuskan kamu memiliki karya agar kamu dilirik perusahaan yang akan kamu lamar. Perusahaan lebih melirik pelamar yang memiliki skill tertentu daripada menerima pelamar yang hanya memiliki gelar tertinggi, namun tidak memiliki skill yang mereka butuhkan. Selain itu, kita tahu dunia pekerjaan ini semakin sempit, sedangkan jumlah manusianya semakin bertambah. Diharapkan generasi muda membuka peluang usaha yang bisa membuka lapangan pekerjaan serta dapat bersaing secara global. Yang terakhir, mengenali potensi diri. Selagi masih muda, banyaklah mencoba hal-hal baru, keluar dari zona nyaman, dan kamu akan dapat menemukan potensi apa yang ada pada dirimu. Jangan takut gagal, karena gagal itu keharusan yang perlu dilalui. Karena jika kita takut gagal, bagaimana kita dapat meraih kesuksesan? Terus gali potensi diri agar menemukan kesuksesan yang kita inginkan. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.